Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرات إخوانه من الأنبياء المرسلين الشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين، خصوصا حضرات أرواح مؤسسين نهضة العلماء، خصوصا إلى حضرة روح حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رسولهم الرحيم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ini dari surat Az-Zumar ayat 17-18. Ini sebetulnya untuk ayat 17 ini ya, lengkapnya ayat 17 itu bunyinya sebetulnya adalah walladzina istanabut taghuta ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Dan mereka yang menjauhi Tohut. Tohut itu siapa? Tohut itu tiran. Tohut itu Tuhan palsu. Tuhan palsu itu seperti apa sebetulnya? Tuhan palsu itu adalah sesuatu atau pihak yang seolah-olah begitu menguasai diri kita sehingga kita mungkin merasa tidak bisa melepaskan diri darinya, padahal dia bukan Allah. Banyak hal ini bisa menjadi tauhid. Lingkungan pergaulan itu bisa jadi togut karena seolah-olah kita tidak mampu melepaskan diri darinya. Karir pekerjaan bisa menjadi togut karena seolah-olah kalau kita kehilangan itu maka hidup kita akan runtuh dan sebagainya. Yang ini selain Allah. Nah, mereka yang menjauhi togut untuk tidak menghamba kepada togut itu, pada Tuhan palsu itu, dan kembali kepada Allah, mereka berhak mendapatkan kegembiraan, lahumul busyra. Maka fabashshir ibadi, ini ibad ini membuang ya mutakallim, aslinya ibadi, tapi ya-nya dibuang, ditinggalkan harokat kasrohnya. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, hamba Allah, alladzina yastami'una, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar al-qawla, kepada pembicaraan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ahsanahu, pada yang paling baik dari pembicaraan atau ucapan itu. Ada banyak ajaran-ajaran, banyak
seruan-seruan, ideologi-ideologi, tawaran-tawaran nilai yang kita dengar di dalam perbincangan masyarakat. Kita bisa mendengarkannya dengan baik-baik, meneliti dengan sungguh-sungguh setiap seruan itu, dan kemudian memilih yang paling baik. Yang paling baik itu apa? Yang paling baik tentu saja tidak lain adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika, orang-orang tersebut, mereka yang memilih qaul yang terbaik, memilih ajaran yang terbaik, itulah alladzina, orang-orang hadahumullahu, yang Allah memberi petunjuk kepada mereka. Ulaika, dan mereka itulah hum ulul albabi, merekalah orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya dengan benar. Ini adalah himbauan kepada umat, kepada masyarakat, bahwa di tengah-tengah perbincangan masyarakat ada seruan-seruan dari berbagai pihak, berupa ajaran-ajaran ini dan itu, ideologi ini, ideologi itu. Tapi jelas yang paling baik adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diserukan oleh para ulama syariah, para ulama, para ahli ilmu mengenai agama, yaitu ulama-ulama kita. Nah, barang siapa mau mendengar seruan yang terbaik, yaitu seruan dari para ulama syariah ini, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Al-Isra ayat 111. Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah semata. Alladzi, yaitu zat, lam yattakhil, yang tidak mengambil waladan, anak. Allah tidak mengambil anak, baik beranak maupun mengambil anak. Mengambil anak itu artinya ya beranak sendiri atau mengambil bukan anaknya dijadikan anak, itu tidak. Allah tidak seperti itu. Ya, ini merupakan penolakan terhadap klaim sementara kalangan atau kalangan agama lain yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak atau mengambil anak, bahkan mengatakan bahwa manusia-manusia ini adalah anak-anaknya Allah, ya.
Ya, karena dalam akidah kita Allah tidak mengambil anak. Hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah tidak seperti hubungan anak dengan bapak. Ini adalah hubungan antara makhluk dengan Khalik, hubungan dengan antara sehina-hinanya wujud dengan seagung-agungnya wujud. Makhluk ini adalah wujud yang hina, sedangkan Allah adalah wujud yang maha agung. Ya. Apakah ini tidak menunjukkan hubungan antara anak dengan bapak ini tidak menunjukkan hubungan kasih sayang? Kasih sayang Allah kepada makhluk jauh melebihi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Maka menganggap bahwa hubungan antara makhluk dengan Allah adalah hubungan seperti anak dengan bapak itu pada satu sisi sama saja dengan mengecilkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena Allah Maha Agung, kasih sayangnya Maha Agung, melebihi dari kasih sayang sesama makhluk. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada baginya sekutu fil mulki, di dalam kekuasaan. Allah berkuasa atas segala yang ada, atas alam semesta ini sendirian. Tidak ada yang berbagi kekuasaan dengannya. Allah tidak berbagi kekuasaan. Kekuasaan hanya pada Allah sendiri saja. Segala yang terjadi semata-mata karena kehendak dan kekuasaan Allah untuk menjadikannya ada atau wujud. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan tidak ada bagi Allah kekasih atau penolong karena kelemahan Allah. Jadi ada ungkapan-ungkapan misalnya dalam Quran, ya, intan surullah yansurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Artinya kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini bukan karena Allah itu lemah lalu membutuhkan menolong, tidak. Allah memang mengambil kekasih-kekasih di antara hamba-hambanya. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang menyatakan Allah Tuhannya dan kemudian beristiqomah dengan itu, mereka tidak akan memiliki rasa khawatir dan tidak akan pernah merasa susah karena mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan mereka menjadi kekasih Allah karena kasih sayang, bukan karena Allah lemah dan membutuhkan penolong. Allah mengambil kekasih-kekasih, tapi bukan karena Allah lemah, karena kasih sayang Allah semata-mata. Wa kabbirhu, dan agungkanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah itu
takbiran dengan sungguh-sungguh mengagungkan. Perintah kepada zahirnya lafaz ini perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi berlaku kepada semua umatnya. Dan kita harus mengagungkan Allah dengan sungguh-sungguh mengagungkan, dengan tanpa batasan. Agung seagung-agungnya, keagungan yang tanpa batas. Ketika kita mengagungkan kasih sayang Allah, kita mengagungkan dengan tanpa batas. Ketika kita mengagungkan kekuasaan Allah, kita mengagungkan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Ketika kita memuliakan kekasih-kekasih Allah semata-mata karena Allah mengasihi mereka, bukan karena mereka menjadi sekutu Allah dalam kekuasaannya. Ketika kita berjuang untuk agama Allah, bukan karena Allah lemah sehingga butuh ditolong, butuh dibela misalnya, tapi semata-mata karena perintah untuk memperjuangkan agama Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, jalannya Allah, mustaqiman, dalam keadaan lurus, jalan yang lurus. Maka fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti as-subula, berbagai macam jalan. Fatafarraqa, maka menjadi fatafarraqa bikum, maka menjadi terpecah belah kalian semua, ansabilih, dan terpisah dari agama Allah, dari jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang telah dijelaskan dengan wahyu, dengan ayat-ayat Quran, dan dengan penjelasan serta teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan segala hal yang kita pikirkan mengenai jalur mana yang hendak kita tempuh, harus kita kembalikan, kita rujukkan, kita referensikan kepada tuntunan-tuntunan Allah dari wahyu dan dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu. Ini yang harus kita ikuti. Kita tidak usah mengikuti berbagai macam jalan alternatif yang lain-lain. Ya, apalagi di zaman sekarang ini kita mendengar sekian banyak
seruan-seruan yang kedengarannya indah-indah, kedengarannya berakar pada nilai-nilai yang mulia, macam-macam. Misalnya kita mendengar tentang seruan-seruan sosialisme, keadilan sosial, bahwa struktur masyarakat ini harus dirombak menjadi struktur yang setara secara mutlak, misalnya sosialisme. Kita mendengar misalnya seruan-seruan feminisme, seruan untuk memberdayakan kaum perempuan. Kita mendengar seruan, ya, bukan saja sekarang tentang kesetaraan gender, tapi kita mendengar seruan tentang inklusivisme seksual. Jadi kita harus kita diajak untuk menghormati orang-orang dengan orientasi seksual apapun, ya, termasuk homoseksual dan lain-lain. Ini adalah seruan-seruan yang semuanya dibungkus dengan, semuanya dipaket, ya, dipaket dengan alur nalar yang kedengarannya mulia-mulia. Tapi semuanya itu harus dikembalikan kepada tuntunan yang ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan syariat. Tidak bisa kita asal feminisme ini mulia, kita ikuti feminisme begitu saja, tidak bisa. Ya. Ya. Tapi kita harus kembalikan ke ajaran kita. Tempo hari saya membuat pernyataan yang mungkin terdengar menggigit, ya, bagi sementara orang, khususnya bagi para aktivis perempuan. Ketika saya mengatakan kepada muslimat dan fatayat NU, jangan ikut-ikutan feminisme. Ya. Sebenarnya karena ini, buat kita ini bukan soal apakah perempuan harus setara sebagaimana yang dinalarkan oleh ideologi feminisme itu sendiri. Buat kita kembalikan saja kepada jalan Allah. Jalan Allah sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa talabul ilmi, mencari ilmu, mengembangkan kapasitas diri, itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka setiap muslim laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan akses yang setara kepada fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan, menambah dan mengembangkan kapasitas dirinya tanpa ada perbedaan sama sekali. Kalau laki-laki boleh sekolah, perempuan juga harus boleh. Kalau laki-laki boleh mengaji, perempuan harus boleh mengaji, dan seterusnya. Dan kalau sudah semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dirinya, maka selanjutnya dalam hal yang terkait dengan berbagai urusan, prinsipnya adalah menyerahkan urusan kepada ahlinya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, tausidul amri ila ahli, begitu saja. Menyerahkan urusan kepada
ahlinya. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, kalau yang ahli memang perempuan mau apa. Tapi kalau yang ahli itu kebetulan laki-laki, yang jangan dipaksa-paksakan harus perempuan gitu. Kira-kira begitu, karena ini nanti dikembalikan kepada jalan Allah ya, supaya kita tidak melenceng dari jalan Allah itu sendiri ya. Dzalikum wassakum bihi, demikianlah Allah berwasiat, Allah mewasiatkan kepada kalian hal itu, la'allakum tattaqun, semoga kalian ya, agar supaya kalian semua bertakwa kepada Allah. Karena inti dari agama adalah takwa, dan inti dari kemuliaan makhluk, kemuliaan manusia adalah takwa itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab.